keberuntungan hebat seseorang pada saat seseorang itu ketemu langsung dengan Rasul. Kemudian logikanya seharusnya Nabi Isa membuat wakil, sambung sampai Nabi Muhammad. Seharusnya Nabi Musa membuat wakil, sambung sampai Nabi Isa. Kan gitu. Usikum bitaqwa wa sama wa ta'at bla 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 tadi itu. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha binawajid. Kan itu. Kalau nek kowe ento informasi, maaf beribu maaf kepada kalian, kepada guru ngajimu, kepada pondok awake dhewe mbiyen. Pada saat kalimat khulafa'ur rasyidin sudah melekat di masyarakat sak jagat raya, itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mandek, setelah ini Umayyah dan Abbasiyah dan seterusnya. Kan begitu? Kan begitu? Apakah sebutan yang disebut Khulafaur Rasyidin adalah beliau Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Imam Ali? Ini adalah dari lisannya Kanjeng Nabi? Saya berani taruh tidak. Ini adalah hasil interpretasi atau hasil pemikiran, bingungnya merumuskan terus sopo sing diarani Khulafaur Rasyidin. Akhirnya disepakati Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kan begitu. Padahal di situ kalimatnya adalah rantai merantai tidak akan pernah terputus, rantai merantai tidak akan pernah jeda. Itu ada sejarah yang hebat kalau ini diungkap. Pemerintah Umayyah seperti apa, Abbasiyah seperti apa, bagaimana mereka mati-matian. Saat ada tulisan-tulisan tentang Imam Ali, kemudian ada tulisan pembackupan. Sebenarnya yang menulis tidak bermaksud memuji Imam Ali, tapi berkaitan dengan ajaran. Tapi penguasa kan alergi. Jadi kan membuat, akhirnya ada proyek harus membuat banyak kitab untuk menutup kebenaran kitab yang ditulis Nasai, ditulis yang lain-lain itu. Oke. Itu kan kalau mau sejarah dibuka kan gitu. Ini nggak ada kaitannya dengan Syiah, nggak ada kaitannya sama sekali. Saya cuma rasional, ayo berpikir rasional. Akan tapi jangan pernah berpikir merasa suci, jangan pernah berpikir merasa. Seandainya kamu berada di dalam kebenaran, tapi jangan pernah merasa sebagai orang yang dalam kebenaran kemudian merasa benar. Bener sing rumangsa aja rumangsa bener kan gitu. Alam yakni ladina amanu tasya'u qulubuhum li dzikrillah. Ini yang diingkari. Yang diingkari. Akibat para nabi, para rasul, akibat para rasul dianggap tidak ada masa lanjutan. Dikira hanya membawa risalah syariat doang tentang ajaran tauhid, mengenalkan keberadaan Tuhan, sama sekali tidak tersentuh kecuali hanya kepercayaan, sehingga tesis-tesis, konsep-konsep
perihal hal yang bersifat tauhid akan dijabarkan sesuai dengan pemikirannya sendiri, akhirnya tersebut hanya menyembah nama, sejarah hanya sebagai formalitas, dan sejarah dicoba dijadikan sebagai budaya yang didasarkan perilaku orang masa lalu, tapi tidak pernah tahu kenapa orang masa lalu itu melakukan itu. Sholat umpamanya, weki sholat itu sebagai agama atau sebagai budaya. Kalau kamu sholat itu sebagai budaya, kamu hanya ikut-ikutan lingkungan dan ikut-ikutan orang tuamu. Ya tinggal latihan, gak apa-apa, itu benar. Tapi kalau sholat itu bagian dari agama, maka hatinya ada kehadiran Tuhan. Karena ada yang mengenalkan Tuhan. Sebenarnya maaf, beribu maaf, bohong. Kalau ada orang mengatakan kenal Tuhan dengan sendirinya, karena ayatnya tidak ada satupun yang mengatakan dengan sendirinya melalui wisik, enggak begitu. Wah, tapi saya bilang, ada orang yang menunjukkan ini loh yang punya nama Allah. Carilah hingga ketemu. Jika tidak, maka kamu hanya agama ikut-ikutan, kan begitu. Ayat ini sudah ditulis di zaman Nabi Muhammad, bahkan jauh sebelumnya. Kan orang kan tafsir ya, surat Al-Ikhlas, perangkai itu sudah digunakan sejak Nabi Ibrahim. Kalau Al-Fatihah yang seperti sekarang itu Nabi Isa. Jadi kalau kamu turun pada saat di Mekah, di Madinah, enggak sebenarnya. Itu sejak Nabi sebelumnya sudah dipakai. Ya bisa jadi dengan narasi yang berbeda. Tapi kalau Nabi Isa sudah menggunakan Qul huwallahu ahad, sudah menggunakan itu. Dan janganlah seperti orang-orang yang hanya berkonsep tapi tidak mengerti yang menulis konsep untuk ditanyai bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara menghadirkan keberadaan Tuhan. Ngene loh kan begitu. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman dan penduduk bumi untuk beriman dalam ikatan saya bersaksi secara rasa, fakta rasa hati. Fatolah alaihim al-amatu faqasat qulubuhum. Akibat mengabaikan adanya kebenaran al-haq, akibat mengabaikan bahwa kebenaran itu sesungguhnya ada pelakunya, ada subjeknya. Ada yang berhak menjelaskan, ada yang berhak menunjukkan ini yang punya nama Allah. Inilah yang dikatakan Nurullah. Akibat ini diabaikan, kemudian muncullah tafsir-tafsir, perkiraan-perkiraan, dan akhirnya berlalulah masa yang panjang atas mereka. Kemudian hati mereka menjadi keras karena mengira sudah berada di dalam kebenaran. Padahal adalah tafsiran-tafsiran. Ini Quran yang muni. Wa kathramihum fasikun. Dan kebanyakan orang yang karena tidak mengenal Tuhan, tapi hanya interpretasi, mereka ini menjadi fasik, mengira di dalam kebenaran, tapi tidak mengenal kebenaran. Mengira bisa masuk surga, tapi tidak mengenal surga. Mengira akan menjadi suaminya widodari 70. Kamu akan menjadi suaminya widodari 70, tapi nggak pernah tahu apa itu widodari. Ngertine ya wong wedok ayu ngene tok. Ayune kaya apa widodari sepoke wahyu nggak iso digambarne. Ya memang rasa digambari, memang rong petuk. Gitu. Merasa cukup hanya dengan menyembah nama-nama dan merumuskan sifat-sifat Tuhan.
merasa cukup dengan buku-buku, merasa cukup dengan ritualitas budaya orang di masa lalu, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan oleh orang masa lalu itu sebenarnya. Kan ikut-ikutan. Inilah fakta sejarah. Manusia lebih condong mengikuti orang di masa lalu, sehingga hanya menjadi budaya. Walaupun faktanya orang yang sezaman dengan orang yang di masa lalu pun menolak. Selalu begitu. Kita memohon, kita berharap. Ini zaman, ini saatnya. Jalhaq wa Zakal Badir. Kita memohon, kita berharap. Manusia tersadar karena telah ribuan tahun, puluhan ribuan tahun. Nabi Adam itu sekitar 11.000 tahun yang lalu. Ini beliau menginformasikan ke saya itu sejak titik Nabi Isa itu adalah 8.340 sebelum Masehi. Berarti ditambah loro 11 tahun. 11 tahun. Kalau Sang Surya Nur atau ini Rasul-Rasul pertama itu adalah 1,5 juta tahun yang lalu. Kalau muncul biasanya hanya sebagai cahaya begitu ya. Ini yang biasanya oleh Allah untuk kalau kondisi masyarakat itu berbangga-bangga dengan keturunan, berbangga-bangga dengan kelompok, itu kental dan tajam. Kemudian bangga dengan embah, bangga dengan itu tajam, itu dipotong. Itu cara Gusti Allah motong. Jadi pada saat orang itu sangat bangga dengan keturunan, nek gak duwe keturunan agung, gak duwe keturunan luhur, kowe duduk keturunane, kowe gak iso dadi pemimpin, nek kowe gak duwe keturunane, gak iso dadi ini, kowe iki ponakku, kowe iki putuku, kowe iki aja reno-reno, pamannya kan begitu. Agama sudah diidentikan. Agama sudah diidentikan dengan genetik darah. Maka Allah membuat utusan yang memutus rantai ini. Maka Nabi Isa turun, dikehendaki oleh Allah. Sehingga Nabi Isa tidak punya bopo, tidak punya biung, dengan maksud tidak bopo ya, yang terekan tidak punya bopo. Walaupun sebenarnya Siti Maryam pun itu adalah titipan. Karena Nabi Siti Maryam indung telurnya bukan Siti Maryam, tapi dititipkan ke dalam kandungan Siti Maryam. Dia hamil hanya beberapa waktu saja. Walaupun mungkin ya ini kitab yang ada sampai hamil 2 tahun, maaf berbu maaf, itu biasanya kalau ada sesuatu sehingga masuk akal itu digawe menisan begitu loh ya. Gawe mosok hamil kok mung 3 wulan, bohong, digawe diwalik wae 2 tahun di wetengi Siti Maryam kan gitu. Itu aslinya dititipkan di suatu tempat, kemudian nutfah sang romo dan nutfah sang ibu, kemudian setelah umur 6 bulan, 6 itu 8 kemudian diletakkan di rahimnya sang ibu Siti Maryam, maka muncullah fitnah hebat. Fitnah hebat, tidak bersuami kok tahu-tahu hamil kan gitu kan. Kemudian dituduh dengan zina bla 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 bla, dan Siti Maryam adalah al-akhyar, pilihan Tuhan. Kembali,
Sesungguhnya seperti ini kalau ini kita mau detailkan begitu. Inilah sehingga ini sebenarnya ada maksud yakni memutus supaya orang yang saat itu bangga. Kedua, orang merendahkan karena dia hanya ponaan, merendahkan hanya karena dia putu, merendahkan karena dia itu hanya itu dipotong. Sehingga kalau ada orang mengatakan Isa itu ponak aku, Isa itu kan gitu. Yudas Iskariot, dia kecewa, marah karena dia posisinya adalah pamannya. Kemudian diberitakan karena dia bangga, awalnya adalah bangga punya ponaan yang disebut dengan Isa. Ini dia punya nama asli, saya tapi ngikuti nama yang ada saja. Nama aslinya bukan Nabi Isa, itu adalah nama gelar, bukan nama gelar ya, itu nama tauhid. Kemudian pada saat Nabi Isa kemudian mengungkap tentang jati dirinya, pun awalnya juga tidak mengungkap dirinya, tapi dia mengungkap tentang Nabi Adam dan dia mengungkap juga tentang Nabi Ibrahim, kan gitu. Kemudian pada saat itu disampaikan kepada Nabi Isa, yang tidak terima adalah Yudas, nggak terima. Kowe iki ponak aku, kok gak mau ngakui aku ki paklikmu, kan gitu. Karepe iki njaluk disuyuti, karepe njaluk dihormati, karepe njaluk kan gitu. Akhirnya dialah yang membuat fitnah, ngomong ke Rom bahwa dia orang yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan, kan gitu. Bla 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 bla. Akhirnya dicoba disalib, ternyata yang disalib adalah Yudas Iskariot. Karena Nabi Isa sudah mengundurkan diri dari rumah, Yudas dan pasukan datang ke rumah, ternyata sudah kosong. Dia gila kehormatan, dia duduk di kursi yang biasa diduduki Nabi Isa. Dia duduk plek. Kemudian pasukan datang, sudah diberitahu ciri Nabi Isa duduk di kursi ini, sebelahnya ini, kursinya tengeri ini, ciri-cirinya ini, kayunya ini, warnanya ini. Kemudian Yudas Iskariot lungguh di kono, akhirnya yang ditangkap Yudas. Yudas teriak-teriak, bukan saya Yudas, saya bukan Isa. Tetap tidak dikatek karena memang perintahnya sang raja adalah kursi dengan posisi duduk di sini, posisinya begini, bla 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 bla. Akhirnya dia ditangkap. Nabi Isa sudah bergeser ke suatu tempat. Sudah bergeser di salah satu bukit, satu gunung. Kemudian putra keturunannya banyak menjadi kayak pendeta gitu ya di Pakistan. Di Pakistan, di mana tuh? Dalai Lama itu ya. Oke. Itu sebenarnya begitu ceritanya. Iki yang mau tinggu awake dhewe, nek njaba dipentungi wong. Nek sing krungu ndek kono ya wis ben krungu. Sithik-sithik dibuka. Sithik-sithik kan dibuka. Nek cerita nek iki diceritakne toko Nabi Adam, toko Nabi Ibrahim akan sambung dengan Garuda Pancasila, dengan sistemnya, mekanismenya akan sambung. Sambung itu runtut, sambung semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sing saiki sing penting sing bagus ayo anggone sama melakukan kemaslahatan kebaikan karena fakta syariat dengan inti syariat adalah wala tatafarraqu, bangun bebarengan kebersamaan dengan berlaku tubuh ilaih wastaghfiruh, dasar tobat. Semoga dalam ridha Allah, semoga dalam maghfirahnya ya. Itu
mendapatkan syafaatnya Rasulullah, mendapatkan beberan bekah pangestu Guru Wasito. Ya, gitu. Gitu. Jadi terulang, awa ajibutum anja akum dzikrum rabbikum, itu terulang. Kenapa sih kalian itu kok heran, kaget dan bingung akan selalu ada di antara kamu zikir yang menjadikan hati nurani itu berfungsi karena mengingat keberadaan Tuhan, yang diajarkan dari seseorang yang ada di antara kamu itu adalah min rabbikum ala rajulin, di antara laki-laki, di antara kamu. Tapi rajulin makna di sini sebenarnya bukan masalah kelamin, supaya kamu menjadi orang-orang yang terperingati, menjadi orang-orang yang tersadar, menjadi orang-orang yang aktivitasmu itu menjadi orang-orang yang hamba yang sadar. Karena keberadaan Tuhan itu menjadi fakta di dalam hati nuranimu. Kenapa kamu menjadi heran? Kenapa kamu menjadi kaget? Tidakkah itu merupakan anugerah Allah? Laqad manallah, bukankah itu anugerah Allah yang hebat? Saat Allah ada utusan supaya kamu punya zikir, supaya kamu punya ilmu yang menjadikan kamu itu hidup ini enggak ganjil, hidup ini menjadi genep, hidup ini menjadi yang lahir dan yang batin. Kehidupan yang lahir punya orientasi hidup. Kan begitu Tuhan kan. Awa ajibtum, kenapa kamu mesti heran? Kenapa kamu mesti tidak bisa menerima jika ada seseorang yang membawa zikir? Sebab jika kamu tidak mengetahui tentang zikir, kemudian kamu membuat rumusan sendiri, zikir itu begini, begini, begitu, begitu. Awa aumla fasadatis samawati wa'at. Tunggu. Rusaknya alam, langit dan bumi. Wa man fihina. Dan manusia yang hidup di atas bumi. Kan itu kan bukan ramalan. Ya memang nek kosong hati ini ya mesti sing ngisi kan yang lain. Semoga dalam ridha Allah sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga menjadi biku bagi kita. Sekali lagi semoga mendapatkan berberan bekah pangestu Guru Wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.